现在印度尼西亚都是精英血统的球员，印度尼西亚将很难被任何人击败。印度尼西亚现在是东盟地区的王者。Untuk pesawat, ya kita akan mencarter yang dari Bahrain ke Cina karena memang tidak mungkin mereka harus tempuh dari Bahrain, Doha, Hong Kong, Beijing, terus naik 6 jam ya tentu waktunya berpuluh-puluh jam. Ya, menjelang melawan Bahrain dan China, timnas Indonesia kembali menggegerkan grup C. Bagaimana tidak heboh, setiap pemanggilan pemain ke timnas, skuad Indonesia selalu ketambahan amunisi baru. Seperti kemarin melawan Arab Saudi dan Australia, Indonesia telah ketambahan kiper Martin Pais. Sekarang, sebelum melawan Bahrain dan China, Indonesia kembali ketambahan amunisi baru lagi, yaitu Miss Helger dan Eliano Reinder. Jelas, manuver-manuver yang dilakukan PSSI ini membuat lawan-lawan kebingungan, kok bisa Indonesia ketambahan amunisi pemain Eropa terus? Ya, berbeda dengan Bahrain dan China yang bingung melihat Indonesia dengan manuver-manuvernya. Pelatih Belanda Ronald Koeman justru bukan bingung, namun risih bahkan was-was jika Indonesia terus-terusan menggoda para pemain Belanda. Ya, menurut Ronald Koeman, jadi Indonesia sangatlah enak, di mana Indonesia tinggal pilih-pilih pemain keturunan Belanda Indonesia. Bahkan pelatih timnas Belanda ini sampai menyinggung PSSI dengan kata, Indonesia seperti punya pabrik di Belanda, jadi tinggal comot-comot saja, ujar Ronald Koeman. And I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Ya, tak cuma disorot tajam oleh pelatih timnas Belanda, kedatangan Miss dan Eliano juga menjadi perbincangan hangat media China. Ya, media China mengakui kehebatan pemain bintang baru timnas Indonesia, Miss Helger. Bahkan menyebutkan skuad Garuda sulit terkalahkan dari wakil ASEAN lainnya. Dalam waktu dekat, jika Indonesia punya nama Miss Helger di skuadnya, tak aneh jika mereka menorehkan prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, jika Indonesia menggabungkan kekuatan tim saat ini dan kedatangan Helger, maka akan sulit untuk mengalahkannya, baik itu kawasan ASEAN seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia, ujar media China. Indonesia saat ini punya sederet naturalisasi yang berkualitas. Puncak tertingginya adalah Miss Helger, sehingga membuat seluruh Asia Tenggara ketakutan, ujar media China. Ya, di balik itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan China dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika melihat pemanggilan skuad timnas Indonesia, para pemain itu mayoritas nama-nama lama yang pernah dipanggil sebelumnya. Itu berarti tidak banyak perubahan nama pemain yang dibawa pelatih asal Korea Selatan tersebut. AFF에 있어 우리 저거 베트남하고 같은 건데. Dari 27 pemain itu sudah dipastikan, termasuk Miss Helger dan Eliano Reinder sebagai amunisi baru. Ya, para pemain itu termasuk dari Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu 5 Oktober. Adapun untuk para pemain abroad akan langsung berangkat masing-masing ke Bahrain. Ya, namun, di balik itu sedikit kabar buruk menghampiri pertahanan timnas Indonesia, di mana sejumlah pemain andalan timnas Indonesia mengalami cedera. Tercatat, ada 2 pemain yang absen saat melawan Bahrain dan China, yaitu Justin Hubner dan Sandy Walsh. Ya, kedua pemain ini sama-sama cedera usai membela timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C pada 10 September kemarin. Ya, Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya. Pesepak bola 29 tahun itu mengakui hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tidak ringan. Ya, efek cedera yang dialami, Sandy Walsh harus absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub Cape Miss Helen. Namun, belum diketahui kapan Sandy Walsh akan sembuh. Kemudian, masalah pada kaki juga dialami Justin Hubner. Di storiesnya yang eksklusif, Justin Hubner menunjukkan menggunakan alat bantu pada kakinya. Ya, namun absennya 2 nama di atas dapat digantikan oleh Sintayong oleh pemain lain. Beruntung kita kedapatan amunisi baru. Mungkin untuk posisi Justin Hubner dapat diisi back FC20 Miss Helger.
Adapun yang siap menggila kembali bersama timnas Indonesia juga ada Jordi Amat yang telah comeback kembali dipanggil Sintayong. Jordi Amat bisa menggantikan Sandy Walsh yang sedang cedera atau Asnawi Mangko Alam yang akan menggantikannya. Ya, tak cuma Jordi Amat yang kembali comeback, Sintayong juga memanggil penyerang Malik Rizaldi. Kemudian untuk Hoki Caraka kembali dipanggil, sementara Ramadan Sananta tidak dipanggil Sintayong. Ya, dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C di Stadion Internasional Bahrain Ripa Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, Jai Jazz dan kawan-kawan akan menantang China pada laga keempat grup C di Stadion Guangdao Youth Football, China, Selasa 15 Oktober mendatang. Ya, di sisi lain, wasit asal Oman, Ahmed Alkab, akan memimpin laga timnas Indonesia melawan tuan rumah Bahrain. Semoga wasit asal Oman ini benar-benar adil ketika di atas lapangan. Inshallah we will do. I believe in my players and we will going to win the game and to Ya, tampil sebagai anak baru, skuad Indonesia ternyata menjadi perbincangan pelatih-pelatih di grup C, terutama pelatih Bahrain, Dragan Tarajic. Pelatih Bahrain ini keheranan melihat Indonesia yang tampil mengejutkan. Bahkan sampai saat ini, Indonesia belum terkalahkan. Ya, pada awal-awal mula ronde ketiga akan dimulai, semua pengamat-pengamat di Asia maupun dunia sepakat bahwa Indonesia akan babak belur di ronde ketiga. Alasan itu karena Sintayong CS masuk ke dalam grup neraka yang dihuni 3 tim kuat semacam timnas Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sekarang, prediksi dari pandit-pandit itu melenceng. Kini Indonesia justru tampil di luar dugaan. Indonesia menjadi tim tak terkalahkan meski menghadapi tim raksasa Asia semacam Australia dan Arab Saudi. Ya, hal ini pun disorot pelatih Bahrain Dragan Tarajic. Ia tak menyangka Indonesia menjadi tim kuda hitam yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Bahkan dari hasil klasemen, justru Australia yang dianggap tim raksasa Asia malah terjungkal berada di bawah Indonesia dengan 1 poin. Padahal jika melihat ranking FIFA Australia masuk 25 dunia, coba dibandingkan dengan ranking FIFA Indonesia yang masuk 100 besar juga tidak, hanya berada di ranking 133 dunia pada saat itu. Ya, kini tinggal 1 tim kuat lagi yang akan dihadapi Indonesia, yaitu timnas Jepang. Misi besar ini mungkin Sintayong berpikir bagaimana caranya untuk menahan imbang timnas Jepang. Syukur-syukur keberuntungan kemenangan berpihak kepada skuad Garuda. Ya, namun sebelum menghadapi Jepang, Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain terlebih dahulu di kandang mereka. Namun, jelang menghadapi Indonesia, pelatih Bahrain justru sesumbar bisa mengalahkan Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Tarajic justru mengingatkan Indonesia bahwa timnya pernah mengalahkan Indonesia dengan skor 10-0 tanpa balas. Hal inilah yang membuat Dragan Tarajic percaya diri bakal menang melawan asuhan Sintayong. first game against Yemen is most important game for us. This is like a World Cup final game. Messi, aparece Messi.